Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan satu bagian firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak rekan-rekan semua kalau punya Alkitab boleh dibuka ke perikop hari ini yang akan dibacakan oleh saudari Karin. Dari 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 12 sampai 17. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di Zoom. Mari kita buka Alkitab kita pada 1 Timotius 1 ayat 1 sampai ayat 12 sampai 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa dan kita minta pertolongan dari Tuhan. Bapa, di pagi hari ini seperti pujian yang telah kami naikkan, selidikilah hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Bapa, kami berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan yang diberitakan pagi hari ini masuk ke dalam hati pikiran kami, membuka mata kami, membuka hati kami, dan menggerakkan seluruh hidup kami, agar kami melihat keindahan dari Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan kami, menuntun kami, menguatkan kami, dan membawa kami ke dalam kekekalan. Di dalam nama anaknya, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, sekali lagi selamat pagi jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Saya masih belum biasa ya menyapa secara langsung, tapi senang sekali bisa bertemu dan menyapa rekan-rekan semua, baik yang di Zoom ataupun yang di tempat saat ini. Bapak Ibu, tema besar kita setiap tahunnya di bulan November di Gereja BC Serpong adalah misi. Dan secara khusus tahun ini kita membahas satu topik, yaitu penginjilan. Nah, rekan-rekan, kalau kita mendengar tentang kata penginjilan ini, apa yang muncul di perasaan kita? Saya ingat dulu di tahun 2006, waktu saya kuliah S1 di sebuah kampus di kota Sydney, saya ingat menjelang Natal, saya terlibat di tim misi di gereja tersebut. Karena sudah mendekati Natal, lalu kami mengajak rekan-rekan dalam gereja untuk membentuk tim misi kecil-kecil, lalu dibagi dalam kelompok-kelompok, dan kami diberi berbagai macam tugas. Ada yang disuruh pergi ke taman, menyebarkan brosur, mengajak mereka ke acara Natal di gereja. Ada juga yang dikirimkan ke mal-mal, untuk berbicara dengan orang-orang, menanyakan mereka apa pendapat mereka tentang Natal dan lain sebagainya. Nah, saya masuk ke satu tim yang tidak ada orang yang mau masuk, yaitu tim yang bertugas mengetuk rumah-rumah warga dalam radius 1 kilometer dari gereja, memberitakan tentang apa Natal itu dan mengajak mereka untuk masuk mengikuti perayaan Natal yang akan diselenggarakan di gereja. Selain itu, tim khusus kami juga diperlengkapi untuk bisa
membuka percakapan dengan orang-orang yang kita ketemu tentang Injil tersebut. Nah, saya ingat waktu itu saya mengikuti pelatihannya sebagai anak muda yang bersemangat, lalu saya ikut. Nah, pada sore hari itu, tiba-tiba partner saya untuk mengetuk pintu itu nggak datang. Perasaan udah mulai nggak enak. Ini saya sendiri nih. Tapi saya pikir, ada waktu 1 jam daripada saya nggak ngapa-ngapain, saya punya brosur komplit dan juga traktat Injil. Lalu saya mulai datang ke satu jalan, gang kecil. Saya melihat rumah pertama nomor 1. Lalu saya pikir sesusah apa sih? Lalu saya buka pintu, gerbangnya masuk jalan ke rumah tersebut. Dan saya mulai mengetuk. Dan pencet belnya ya, ting tong, ting tong. Cukup lama kok nggak ada respon gitu. Nah, saya nggak tahu apakah pernah saudara berdiri di rumah orang yang tidak dikenal dan sebenarnya tidak diundang, lalu mulai perasaan tidak enak muncul, keringat dingin mulai bercucuran, dan jantung mulai, ini kalau ada apa-apa saya nggak ada yang tahu juga ya. Tapi saya terus mengetuk karena sudah masuk ya, masa saya keluar gitu kan. Dan akhirnya setelah cukup lama, saya mendengar bunyi dari lantai, berarti ada orang yang mulai datang nih ke pintu. Perasaan takut ini semakin lama semakin muncul, dan muncullah dari balik pintu seorang pria setengah baya dengan wajah yang sangat sangar, dan dia melihat saya dan berkata, mau apa? Soalnya saya sudah siap dengan segala pelatihan yang dilakukan. Saya sudah ingat hafal ya, kalau dia ngomong ini, saya ngomong ini, dan lain sebagainya. Tapi di momen tersebut, kepala saya blank. Lalu saya mulai mengumpulkan keberanian dan saya berkata, kan tahu apa yang saya katakan? Maaf, salah rumah. Sorry, akhirnya saya pergi. Nah, saudara, saya tidak tahu apa yang muncul di perasaan saudara ketika kita mendengar tentang penginjilan. Saya tidak tahu apakah pengalaman saudara seburuk pengalaman saya. Kalau kita mendengar tentang penginjilan, mungkin yang muncul di pikiran kita adalah, oh ini saya kenal nih, si Pak A atau Pak B atau Bu C, yang giat sekali, mereka bisa bermisi kemana-mana, sedangkan saya tidak bisa. Secara umum, sebagai orang Kristen, kalau kita berbicara tentang penginjilan, selalu ada campur aduk perasaan bersalah, perasaan takut, perasaan tidak kompeten, dan lain sebagainya. Dan saya rasa mayoritas dari kita pagi hari ini akan setuju kalau saya berkata aktivitas mengabarkan Injil itu tidaklah gampang dan tidaklah natural untuk kita lakukan. Mengapa, saudara? Mengapa kita tidak confident? Mengapa kita tidak percaya diri ketika kita mengabarkan Injil? Apakah ini masalah kompetensi? Saya kan orangnya nggak bisa ngomong. Saya belum sekolah teologi atau belum mengikuti pelatihan-pelatihan, makanya saya nggak bisa. Apakah ini masalah karakter? Saya kurang rohani, biarlah orang-orang tertentu yang lebih rohani yang bisa melakukannya. Ataukah ini masalah panggilan? Tuhan memilih orang-orang tertentu yang khusus untuk menginjili, sedangkan saya enggak, saya tugasnya yang lain. Mari kita cari tahu jawabannya, saudara sekalian, di pagi hari ini. Kita akan mendengar kesaksian dari seorang misioneri paling terkenal. Siapakah dia? Tidak lain adalah seorang rasul yang bernama Paulus. Di bagian firman Tuhan yang tadi telah dibacakan oleh Karin, itu diambil dari 1 Timotius pertama, ayat 12-17. Ini adalah pembuka dari surat 1 Timotius. Dan di sini kita mendengar kesaksian dari Rasul Paulus sendiri tentang mengapa dia begitu yakin dengan Injil yang dia percaya itu dan kenapa dia mau mengabarkannya. Saudara yang punya Alkitab boleh dibuka ke perikop tadi, juga akan muncul di layar. Saudara, Rasul Paulus tentunya bukan pribadi yang asing bagi kita. Setiap dari kita pasti pernah mendengar tentang Rasul Paulus. Nah, di awal perikop di ayat 12 dia berkata, "Aku bersyukur karena dipercayakan oleh Yesus Kristus untuk pelayanan ini." Pelayanan apa? Kalau kita tahu dari konteks ayat 11, satu ayat sebelumnya, tidak lain adalah pelayanan Injil. Nah, mendengar ini, saudara, kita mungkin berpikir,
Rasul Paulus tentu aja dia dipercayakan oleh Tuhan gitu. Dia orang hebat, dia super apostle gitu ya. Dia sangat bertalenta, berkarisma, bisa berdebat dan lain sebagainya. Benarkah itu saudara? Bukan. Dia dipercayakan oleh Tuhan untuk pengabaran Injil bukan karena hal yang tadi saya sebutkan. Mari kita cari tahu bersama-sama, ada dua hal yang mengubah kehidupan Rasul Paulus sehingga dia mau mengabarkan Injil tersebut. Hal pertama, Injil mengubah hidupnya karena Injil mengampuni kesalahan kita. Dan yang kedua, Injil mengubah hidupnya karena Injil bisa memakai kelemahan kita. Coba kita bahas satu persatu. Bersama-sama dengan saya, mari kita lihat ayat 12 sampai 15. Poin pertama, Injil mengampuni kesalahan kita. Saya akan bacakan sekali lagi ayat 12 sampai 15. Saudara bisa perhatikan bersama-sama dengan saya. Ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Setelah di bagian ini Paulus dengan jelas berkata bahwa kepercayaan pelayanan itu diberikan kepada dia bukan karena kehebatannya. Saya perhatikan ayat 13, justru Paulus berkata dengan jujur, dia tadinya adalah seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang sangat ganas. Soalnya di sini dia tidak menceritakan dengan detail apa yang dilakukan, tapi kalau saudara baca di Kisah Para Rasul 26 ayat 9 sampai 11, saudara bisa melihat seberapa jahatnya seseorang yang bernama Saulus pada saat itu ya. Dia menentang orang Kristen, mendedikasikan hidupnya untuk menentang orang Kristen. Dan di sana dicatat dengan berapi-api dia menentang nama Yesus. Dengan amarah meluap-luap dia memburu orang-orang Kristen dimanapun mereka. Dia memasukkan mereka ke dalam penjara, menyiksa mereka dan memaksa mereka untuk menyangkal iman percaya mereka. Orang seperti itulah Paulus. Setelah mengingat kehidupan lamanya, tidak heran Paulus bisa berkata bahwa ia adalah orang paling berdosa di hadapan Tuhan. Ia benar-benar sadar bahwa ia tidak layak sama sekali untuk menghadap Tuhan. Tetapi, ada satu tetapi yang sangat-sangat penting di ayat 13b, Paulus juga berkata, aku telah dikasihaninya. Ia menerima pengampunan, ia menerima karunia dari Tuhan Yesus sendiri. Paulus berkata, Tuhan mengaruniakan kasih-Nya dengan limpahnya di ayat 14. Dalam bahasa Inggris lebih jelas ya, kata dilimpahkan ini overflow. Itu bahasanya seperti melimpah-limpah sampai meluber, meluap di dalam diri Rasul Paulus. Kasih Tuhan yang begitu besar dicurahkan atas dirinya, melimpah dalam dirinya. Kenapa? Karena Kristus Yesus. Perhatikan ayat 15, satu ayat yang sangat penting. Paulus berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antaranya akulah yang paling berdosa. Setelah melalui ayat ini Paulus mengatakan bahwa pengampunan yang ia terima sebagai orang paling berdosa, walaupun begitu luar biasa, itu bukanlah pengalaman yang unik. Bukanlah pengalaman yang hanya ia alami sendiri. Karena ia tahu bahwa Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan bukan Rasul Paulus saja, tapi orang berdosa seperti Paulus, seperti saudara
dan seperti saya. Di khotbah minggu lalu kita telah diingatkan dari Roma pasal pertama ayat 17 bahwa Injil sungguh adalah kekuatan Allah. Bukan karena Injil bisa menyembuhkan, memulihkan, memberikan damai sejahtera, semua itu baik. Tapi Injil adalah kekuatan Allah karena Injil menyelamatkan manusia atas dosa-dosa kita. Dan pemahaman akan kasih Allah yang begitu melimpah di dalam Injil telah mengubah kehidupan Paulus sepenuhnya. Ia begitu menghargai Injil tersebut. Dia melihat Injil dengan begitu indahnya sehingga ia rela, ia mau memberikan seluruh hidupnya untuk pekerjaan Injil tersebut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya izin tanya, bagaimana dengan kita di pagi hari ini? Pertanyaan saya adalah, apakah Injil yang sama juga mengubah hidup saudara? Apakah Injil yang sama juga saudara pandang dengan begitu indahnya dan begitu berharganya? Kalau mau jujur, mungkin sedikit sekali dari kita yang bisa memandang Injil seperti Rasul Paulus. Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita sering mendengar itu, baik, tapi kenapa rasanya gak spesial gitu ya? Rasanya statement itu tidak seindah yang Rasul Paulus katakan. Kenapa? Sepertinya kalau Injil menjanjikan sesuatu yang lain itu lebih menarik. Injil membawakan pemulihan, Injil membawakan kesuksesan, Injil memberikan apa yang kita mau, itu sepertinya lebih menarik untuk kita dengar. Tapi Injil membawa keselamatan, biasa-biasa saja. Kenapa saudara? Ketika saya merenungkan hal ini, jawabannya adalah karena kita belum sadar sepenuhnya siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, kita tidak bisa melihat dengan sepenuhnya kebaikan Allah melalui Injil tersebut. Saudara tahukah saudara, sebelum mengenal Kristus, Paulus adalah seorang Farisi. Dia sangat terpandang, dia memiliki hidup yang terkenal dan terpandang di masyarakat Yahudi masa itu. Di mata dunia dia adalah seseorang yang sukses, dihormati, dia bisa hidup enak dan hidup nyaman. Tapi ketika Rasul Paulus bertemu dengan Yesus, dia dibukakan matanya dan dia sadar bahwa di mata Tuhan, dia adalah seorang pendosa besar. Dia sadar bahwa selama ini hidupnya telah menentang Tuhan penciptanya. Dan semakin Paulus sadar akan keberdosaan dirinya, ketidaklayakan dirinya, semakin sadar jugalah dia akan kemuliaan dari Injil tersebut. Akan melimpahnya kasih Allah yang mau mengampuni dia dan mau mengasihi dia. Di Filipi pasal 3, 8-10, Paulus bahkan berkata, dengarkan ini saudara, tidak ada di layar. Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Karena oleh dialah, dia telah melepaskan semuanya itu dan karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Semua yang dia miliki. Supaya aku memperoleh Kristus. Pengenalan Paulus akan kasih Kristus dalam Injil benar-benar mengubah kehidupan Paulus. Pertanyaannya saudara, bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga mendengar Injil yang sama? Seperti apa saudara memandang diri kita di hadapan Tuhan? Kita mungkin bukan penghujat, penganiaya, atau seorang yang ganas seperti Paulus. Tapi kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, setiap dari kita tidaklah sebaik yang kita bayangkan. Setiap dari kita telah berdosa di dalam pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, terhadap orang tua kita, terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, terhadap orang lain kita telah berdosa.
Setelah beberapa bulan lalu saya pernah menonton ya sebuah drama Korea yang berjudul Mouse. Ada yang pernah tahu di sini? Saya tidak mau spoiler, tapi Mouse ini bercerita tentang bagaimana kita tidak bisa menilai seseorang dari penampilan luarnya. Dan di sana ada karakter yang menyimpan sebuah rahasia besar dalam hidupnya yang dia jaga mati-matian supaya tidak ketahuan oleh orang lain. Nah, kenapa dia jaga mati-matian? Karena dia tahu, begitu orang lain tahu tentang rahasia hidupnya, pandangan orang akan berubah 180 derajat tentang siapa dia. Dia rela melakukan segala cara untuk menjaga rahasia tersebut. Karena dia tahu dia akan ditolak, dia tidak akan diterima, dan dia tidak akan diampuni oleh orang yang tahu. Nah, saudara sekalian, bukankah setiap dari kita juga menyimpan rahasia di dalam kehidupan kita? Rahasia yang tidak ada orang yang tahu. Dan kita jaga rahasia itu ketat-ketat. Dan kita takut kalau orang lain tahu tentang diri kita yang sebenarnya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, pandangan orang akan berbeda tentang kita. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana orang bisa mengampuni kita. Tapi tahukah saudara, Tuhan Allah kita tahu, melihat luar dan dalam. Dari sejak kita dilahirkan sampai hari ini, dia tahu segala hal yang kita lakukan. Tidak ada rahasia yang bisa kita simpan dalam diri kita. Tuhan tahu semuanya itu. Apabila kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan jujur melihat ketidaklayakan kita, keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Dan seperti Rasul Paulus berkata, aku adalah pendosa terbesar. Maka tidak heran, keindahan Injil itu tidak tampak di dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat seberapa indahnya Injil keselamatan itu. Tapi sebaliknya saudara, apabila kita datang kepada Tuhan menyadari keberdosaan kita, ketidaklayakan kita, semakin sadar juga kita akan limpahnya kasih Allah di dalam Injil keselamatan tersebut. Bayangkan saudara, Tuhan yang tahu seperti apa kita sepenuhnya, luar dalam, dahulu sekarang, telah datang ke dunia ini dan berkata kepada kita, aku mau mengampuni engkau, aku mau menerima engkau, aku mau menyelamatkan engkau, dan aku memberikan diriku untuk menebus segala dosa yang telah kita lakukan. Dan bukan hanya itu, aku mengasihi engkau seperti Bapa mengasihi anak-anaknya. Walaupun selama ini kita telah hidup mengabaikan dia, menolak dia, bahkan menentang dia. Saudara sekalian, ada sebuah buku doa yang ditulis oleh kaum Puritan di abad ke-17 yang bernama Valley of Vision. Dan di bagian pembuka dari buku ini tertulis sebuah puisi yang sangat indah. Saya akan bacakan salah satu paragrafnya, berbunyi demikian. Hidup kekristenan itu adalah sebuah paradoks. Karena semakin dalam kita masuk ke dalam kekelaman, semakin kita juga bisa melihat Tuhan kita dalam ketinggian kemuliaannya. Semakin kita dikelilingi oleh gunung-gunung dan bukit-bukit dosa kita, semakin kita bisa melihat baiknya Tuhan kita dan kemuliaan yang dilimpahkan kepada kita, kasih-Nya. Saudara sekalian, langkah pertama agar kita mau memberitakan Injil adalah dimulai dari kesadaran diri akan apa Injil di dalam hidup kita. Mintalah kepada Tuhan untuk membuka mata hati kita untuk melihat siapa Dia yang sebenarnya dan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, Injil memakai kelemahan kita. Perhatikan 2 ayat terakhir, ayat 16-17 saya membacakan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang paling berdosa,
Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Setelah di awal khotbah ini saya sempat berkata, salah satu alasan kenapa kita tidak mau mengabarkan Injil adalah seringkali bahwa kita merasa kita ini masih kurang. Saya kurang ini, kurang itu, makanya saya tidak bisa mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil itu mesti tunggu hidupnya benar dulu, biar orang mau dengar. Atau saya harus lebih rohani dulu, naik level, baru orang mau dengar. Saya harus sekolah teologi dulu, mengikuti training ini, itu dulu, sebelum saya bisa mengabarkan Injil. Benarkah itu saudara? Kalau kita percaya itu, ini akan membuat kita berpikir, ada sebagian orang yang tugasnya itu hanya menghidupi Injil, dan ada sebagian orang yang tugasnya memberitakan Injil. Jadi secara tidak langsung kita mengoposisikan dua hal ini, mengabarkan Injil dan menghidupi Injil. Tapi saudara sekalian, dua hal ini tidak seharusnya berlawanan dan tidak bisa dipisahkan. Karena seperti Paulus, apabila engkau mengerti benar-benar akan keindahan kebenaran Injil, saudara kita pasti mau menghidupinya. Dan apabila kita mau menghidupi kebenaran Injil itu benar-benar, kita pasti mau memberitakannya kepada orang lain. Saudara perhatikan di ayat 16, Paulus berkata sekali lagi, 2 kali dia mengatakan, aku orang paling berdosa. Tapi aku telah dikasihani oleh Tuhan. Supaya apa? Ada tujuannya? Supaya ia menjadi contoh bagi orang lain yang juga akan percaya. Saudara, kalau kriteria yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan ada orang yang hidupnya udah benar, rohani dan lain sebagainya, maka tentunya pendosa besar seperti Paulus tidak cocok untuk dipilih, apalagi tidak pantas dipilih oleh Tuhan. Tapi mengapa Tuhan memilih Paulus? Ayat 16b, supaya ia menjadi contoh bagi orang percaya lainnya. Siapa orang percaya lainnya? Saudara dan saya. Seorang pendosa besar seperti Paulus, seperti saudara dan seperti saya, kita bisa memberitakan Injil karena justru melalui kelemahan kita, kegagalan kita, keberdosaan kita lah kasih Kristus akan bersinar semakin terang dan semakin nyata. Saudara, inilah keunikan dari Injil Kristus. Karena fokus dari Injil tersebut bukanlah pada diri kita. Bukan seberapa hebatnya saya, prestasi saya. Tapi pada karunia Allah kepada kita. Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, kalau kita mau menginjili, kita bukan sedang bercerita tentang kerohanian atau keberhasilan kita sebagai orang Kristen. Tapi kita bercerita tentang kebaikan Tuhan atas hidup kita yang lemah ini, yang sering gagal dan berdosa ini. Saudara, seperti pertunjukan teater, lampu sorot, lampu spotlight itu harusnya tidak diarahkan ke kita. Tapi diarahkan kepada Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Ialah yang kita beritakan, bukan diri kita. Jadi saudara jangan berpikir saya harus sukses dulu, saya harus tunggu hidupnya benar dulu, atau tidak ada pergumulan dalam hidup ini baru saya pantas dan bisa menginjili. Justru saudara, apabila kita datang dengan membawa segala kesuksesan kita, kehebatan kita, kerohanian, penampilan kerohanian kita. Kalau kita tidak hati-hati, yang kita beritakan adalah Injil yang salah. Karena Injil yang spotlight-nya itu pada kehebatan kita. Bukan pada kebaikan Tuhan. Injil yang sejati, saudara, adalah Injil tentang Kristus. Tentang kasih-Nya, tentang kebaikannya yang melimpah dalam hidup kita. Di mana kita yang lemah, tidak layak dan berdosa ini, dipanggil oleh Tuhan, dilayakkan dan diangkat menjadi rekan sekerja Tuhan untuk bisa memberitakan kabar baik itu. Dan saudara percayalah, kebenaran Injil itu akan dipancarkan jauh lebih terang dan nyata, bukan ketika saudara bersaksi, setelah saudara bangkit dari
kebangkrutan. Saudara sembuh dari penyakit terminal. Atau ketika kehidupan saudara semuanya lancar dan baik-baik saja. Jangan salah dengar, semuanya ada hal yang baik dan kita memuji Tuhan apabila kita diberikan berkat seperti itu. Tapi kebenaran Injil akan bersinar jauh lebih terang ketika saudara bisa berdiri dan bersaksi dan berkata, di tengah ekonomi yang sulit, di tengah penyakit yang tak kunjung hilang, di tengah pergumulan keluarga dan kehidupan yang tidak pergi, aku masih bisa berharap kepada Tuhan. Aku masih memiliki sukacita yang kekal. Kenapa? Karena pengharapan kita bukan ditemukan di dalam kehidupan ini, tapi di dalam kekekalan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara ingat, fokus dari spotlight itu, lampu sorot itu bukan pada diri kita, tapi pada Tuhan kita. Karena pada akhirnya saudara, tujuan kita menginjili itu bukanlah untuk diri kita sendiri. Juga bukanlah untuk gereja, supaya gereja rame. Tapi tujuan kita menginjili adalah supaya orang yang kita kasihi, orang-orang sekitar kita, orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal, juga bisa menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka. Dan bersama-sama dengan kita dan Rasul Paulus, mereka bisa seperti di ayat 17, memuji Tuhan dan berkata, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Di pagi hari ini kita telah melihat dua hal mengenai kebenaran Injil yang mengubah hidup Rasul Paulus. Karena dia sadar Injil mengampuni kesalahan dan Injil bisa memakai kelemahan kita. Tapi apa implikasinya bagi kita pagi hari ini? Ada dua hal yang saya ingin ngajak saudara untuk merefleksikan bersama-sama. Yang pertama, tanyakanlah pada diri saudara secara jujur, apakah saya benar-benar telah mengerti keindahan dari Injil keselamatan itu? Saudara, kita hanya akan bisa memberitakan Injil apabila kita sendiri telah mengerti, merasakan dan menyadari kekuatan dari Injil itu. Saudara, keinginan untuk menginjili pada dasarnya itu bukan masalah intelektual, masalah kompetensi, bisa berbicara atau tidak. Tapi masalah hati kita. Tuhan bisa memakai siapa saja. Dan pernyataan Paulus bahwa Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Apakah saudara bisa melihat keindahan dari pernyataan tersebut? Sama seperti seorang sales ya. Dia hanya akan bisa menjadi sales yang baik kalau dia benar-benar percaya dengan produk yang dia tawarkan. Saudara bayangkan ada salesman datang dan ngomong sama saudara, ya beli dah produk ini bagus, tapi saya coba sebenarnya nggak gitu bagus sih. Tapi tolonglah belilah gitu ya. Atau enggak saudara bawa produk tapi nggak ngomong apa-apa. Saudara coba aja nanti juga. Seorang sales yang baik akan bersaksi bagaimana produk tersebut, mengubah hidupnya. Luar biasa, sebelum saya pakai ini seperti ini, sekarang saya seperti ini. Seperti itu jugalah. Kalau Injil bisa mengubah hidup saudara, maka saudara bisa mengabarkan Injil tersebut. Dan apabila di pagi hari ini saudara belum mengerti keindahan Injil keselamatan itu, pakailah waktu yang Tuhan berikan. Minta pada Tuhan agar kita dibukakan hatinya mengerti. Bacalah Alkitab, berdoalah, bergabunglah dengan komsel, dengarkanlah khotbah-khotbah. Saya yakin banyak dari kita di pagi hari ini yang memiliki kisah unik kita sendiri tentang bagaimana kita bisa datang dan percaya kepada Injil tersebut. Saudara, mungkin kita lahir dari keluarga Kristen, mungkin kita lahir bukan dari keluarga Kristen, tapi pasti ada momen di mana bukan karena paksaan, bukan karena tradisi, di mana saudara benar-benar percaya kepada Injil tersebut. Ceritakanlah kepada orang lain. Terus pandemi mulai berlalu pelan-pelan, saudara bisa bertemu dengan satu sama lain. Jangan terus-menerus tanyakan gimana kesehatan. Sesekali boleh gitu ya, tapi kalau ditanyain terus gitu, juga kita nggak tahu mau ngomong apa. Jangan terus-terus tanyakan ya cuacanya baik ya, atau kerjaan gimana. Tapi cobalah tanyakan satu dengan yang lain.
Gimana sih kisah kehidupanmu? Bagaimana engkau bisa sampai hari ini percaya kepada Tuhan? Gimana sih Tuhan nyata kasih-Nya di dalam kehidupan saudara? Ceritakanlah itu. Dan saya yakin banyak dari kita yang bisa menjadi kekuatan dan berkat bagi orang lain. Saudara sekalian, sama seperti Paulus, ketika kita bisa bersaksi akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita yang lemah, Tuhan akan bisa memakai kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Seperti Paulus, ketika kita mendengar dan melihat bagaimana Injil bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan, baik di dalam berkat, kebaikan, ataupun dalam kesulitan, kita akan sadar bahwa iman kekristenan itu lebih dari sekedar konsep filsafat, lebih daripada sekedar ritual keagamaan, lebih daripada sekedar kebenaran yang hanya teori semata. Tapi kita akan sadar bahwa Injil adalah kekuatan Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita, mengubah kehidupan kita dan memberikan kita pengharapan bukan hanya pada kehidupan sekarang, tapi juga kehidupan yang akan datang. Hal pertama, tanyakan pada diri saudara, apakah aku sungguh-sungguh mengerti Injil tersebut? Hal yang kedua, tanyakan pada diri saudara, apa yang selama ini masih menghalangiku untuk memberitakan Injil tersebut? Surah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai kelemahan kita, kegagalan kita, keberdosaan kita bahkan untuk menyatakan kebaikannya, kemuliaannya. Saudara, ketika saya merefleksikan kenapa saya takut sekali mengabarkan Injil kepada orang lain, yang muncul di pikiran saya adalah saya sebenarnya takut atas bagaimana orang menilai saya. Saya takut terlihat bodoh. Saya takut terlihat tidak meyakinkan. Saya takut atau saya berpikir orang seperti dia mah nggak akan percayalah. Atau kita melihat hidupnya sudah terlalu enak, dia tidak butuh Injil. Tapi saudara sekalian ingatlah, tidak ada orang yang terlalu buruk untuk Injil. Dan tidak ada orang yang terlalu baik sehingga mereka tidak membutuhkan Injil. Tidak ada orang percaya yang kurang pantas untuk mengabarkan Injil. Dan tidak ada orang percaya yang lebih pantas atau terlalu pantas untuk mengabarkan Injil. Karena setiap orang berdosa seperti saudara dan saya, kita membutuhkan Injil keselamatan tersebut. Dan oleh karena itu saudara, setiap dari kita yang telah percaya, kita harus memberitakan kabar baik tersebut. Karena kita tidak tahu. Mungkin Tuhan memakai kita di tengah perkataan kita yang terbata-bata, di tengah kelemahan kita yang tidak bisa menceritakan dengan lengkap, Tuhan memakai kita untuk menggerakkan orang satu langkah lebih kenal kepada Tuhan. Kalau saudara tanya kepada saya, udah hampir 16 tahun berlalu ya dari kisah saya tadi, apakah sekarang saya tidak takut menginjili? Saya tetap takut. Apakah saya juga bisa blank? Saya juga bisa blank. Apakah sekarang saya selalu percaya diri untuk bisa memberitakan Injil? Tidak selalu. Tapi seperti firman Tuhan yang baru kita baca, ingatlah bahwa motivasi untuk menginjili akan datang kalau kita sadar betapa mulianya karunia itu. Penginjilan itu bukan paksaan, tapi sebuah karunia. Privilege, suatu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Kompetensi itu bisa dilatih. Confidence itu bisa ditingkatkan dengan latihan. Tapi pertanyaannya saudara, maukah hati kita? Maukah kita memberitakannya? Saya akhiri khotbah hari ini dengan satu cerita. Saya ingat saya lagi nyetir di sore-sore hari di Gading Serpong, lampu merah ya. Lalu saya nyalakan radio, dan di radio saya lupa stasiun mana, tapi di jam-jam tertentu ada slot singkat dari seorang ahli ekonomi yang mencoba mengajarkan anak-anak muda tentang investasi, tentang ekonomi. Jadi dia bercerita panjang lebar tentang pentingnya saham dan lain sebagainya. Dan saya ingat ada satu slot di mana ada orang yang nelpon terus nanya, Bu, jadi kapan saya harus memulai investasi?
Saya sangat tertarik gitu. Lalu sang ibu ini menjawab dengan mengutip sebuah moto yang sangat terkenal. Dia berkata, hari terbaik untuk memulai investasi adalah kemarin. Tapi hari kedua terbaik untuk memulai investasi adalah hari ini. Setelah saya merenungkan, investasi itu pentingnya benar. Sadarkah kita ada satu hal yang jauh lebih penting? Dan seharusnya moto hidup kita adalah ini. Hari terbaik untuk percaya dan mengabarkan Injil itu adalah kemarin. Dan hari kedua terbaik untuk memulai percaya dan mengabarkan Injil itu adalah hari ini. Jangan lewatkan kesempatan ini, saudara. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Pakailah waktu kebaikan Tuhan, kesabaran Tuhan ini memakai hidup kita menjadi kabar baik bagi orang lain. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa, di pagi hari ini kami diingatkan, kami dikuatkan, dan kami ditegur sekali lagi oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, kami sadar seberapa kami tidak layak di hadapan-Mu. Tapi di dalam kasih-Mu, dalam kebaikan-Mu, Kau menyelamatkan kami. Kau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Bapa, setiap kami yang telah menerima karunia keselamatan itu, ubahlah hati kami. Lembutkan hati kami yang keras, agar kami tidak menyimpannya hanya untuk diri kami sendiri. Sama seperti Paulus, di tengah kelemahan kegagalannya, Tuhan pakai secara luar biasa. Jadi berkat bagi banyak orang lain. Dan kami berdoa pagi hari ini Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus-Mu, ubahlah hidup setiap kami. Agar kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta semuanya ini.